Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Copy Coding. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa berbasis web dengan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Di tutorial ini nanti saya peruntukkan untuk teman-teman atau mahasiswa yang sudah belajar pemrograman web, tentu saja belajar dasar ya maksud saya. Jika belum, silakan teman-teman mungkin bisa belajar dasarnya dulu ya, karena ini nanti akan langsung ke pembuatan sistemnya secara langsung dan dengan teknik copy coding tentu saja, dengan cara mengcopy di beberapa template nanti. Nah, nanti bahasa pemrograman yang saya pakai adalah PHP yang natif, yang belum menggunakan framework. Kemudian nanti untuk tampilan saya menggunakan Bootstrap, framework Bootstrap versi 4 untuk mempermudah di tampilannya. Kemudian nanti aplikasi yang teman-teman harus install, ini hanya untuk mengingatkan. Yang pertama ada SAMPP, nanti di situ sudah ada Apache servernya, kemudian database MySQL dan juga GUI PHP MyAdmin. Walaupun nanti saya tidak menggunakan PHP MyAdmin seperti video-video saya sebelumnya, saya nanti menggunakan Navigate. Nah, untuk IDE-nya atau untuk text editornya, saya nanti menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman bisa menggunakan text editor lain ya, bisa menggunakan Notepad++ mungkin, atau Sublime Text, atau menggunakan Atom, silahkan ya. Ini hanya alternatif ya, bisa menggunakan Notepad++ ya, jangan Notepad yang biasa ya, yang plus atau Sublime Text ya, atau Atom, silahkan ya, ada banyak sekali sebenarnya. Silahkan, kalau saya menggunakan Visual Studio Code. Oke ya. Nah, kita langsung saja. Yang pertama tentu saja teman-teman harus mengaktifkan dulu SAMPP control panelnya ya. Ini kita aktifkan dulu Apache dan MySQL-nya di sini. Silahkan dibuka SAMPP control panel. Kemudian diaktifkan Apache dan MySQL-nya dulu. Kemudian kita akan coba untuk ini ya, memahami dulu struktur database-nya nanti. Ya, kita akan coba untuk memahami struktur database-nya. Nah, database ini kalau teman-teman lihat sama seperti database di pemrograman yang sebelumnya, yang versi desktop ya. Di sini ada data mahasiswa atau siswa, nanti silakan bisa disesuaikan. Kemudian ada data pendaftaran, ada data perankingan, kemudian ada ini nanti akan saya buat data user atau data pengguna sistemnya nanti untuk login. Ya teman-teman, ada ini. Nah, ini akan saya langsung buat menggunakan Navigate. Nah, nanti dalam prosesnya akan saya backup. Nanti teman-teman bisa langsung import ya, bisa langsung import filenya. Nanti silahkan di download di deskripsi ya teman-teman. Oke, saya langsung buat aja di sini. Saya menggunakan Navigate seperti yang tadi sudah saya jelaskan seperti biasanya. Saya bernama untuk di beasiswa ya. Ini. Teman. Ada NIM, varchar 10, dia ada nama. Ya, kemudian ini teman-teman ada NIM. Oh, sorry. Oke. Ini ada NIM, nama, alamat, telepon, ini untuk mahasiswa. Kemudian primerinya jelas di ini ya. Jangan lupa primerinya di
NIM. Nah, seperti ini. Ya, ini contoh untuk data mahasiswa yang nanti mendapatkan beasiswa ya, masternya. Nah, apakah isinya harus ini? Tidak ya, silakan bisa disesuaikan sendiri ya teman-teman, bisa ditambah sendiri nanti apabila kebutuhannya memang bertambah, silahkan, mungkin bisa yang lain-lainnya ya. Seperti ini, saya save, saya beri nama mahasiswa ya teman-teman. Oke, kedua, data pendaftaran. Nah, ini untuk teknis pendaftaran atau kriteria, nanti silakan penamaannya menyesuaikan juga. Saya beri nama pendaftaran karena mahasiswa ketika mau mendapat beasiswa kan mungkin mendaftar dulu ya, atau teknisnya seperti apa di kampus atau di sekolahnya. Nah, ini saya buat ID daftar, yang ini saya buat otomatis tentu saja. Mungkin saya tulis dulu ya tanggal yang cepat. Nah, NIM ini di sini sebagai foreign key ya. Dia langsung link ke data mahasiswa yang tadi. Saya tulis dulu aja. Nah, di sini kriterianya sama seperti yang kemarin. Ada pendapatan orang tua, karena ini nanti uang ya, mungkin saya buat integer. Kemudian IPK nanti mungkin karena nilai bisa saya buat desimal. Kemudian jumlah saudara. Nah, ingat ini hanya contoh, nanti bisa menyesuaikan sendiri. Jumlah saudara juga saya buat integer. Oke. Ini saya atur dulu. Ini otomatis nanti biasanya NIM-nya 10 ya tadi, sama dengan yang tadi. Pendapatan ini juga nanti otomatis. Nah, cuma kalau ini jadi 3 di belakang koma nanti 2 angka. Ya, mungkin biasanya kan 3, berapa gitu kan. Jadi 3 angka di belakang komanya, desimalnya 2 angka. Oke, jumlah saudara integer. Oke, nah ini tidak saya rubah karena biasanya kan otomatis nanti kalau saya save. Key-nya jelas di sini. Nah, jangan lupa karena ini nanti otomatis ya, penomoran otomatis, maka saya buat auto increment di ID daftar ya. Saya ulang, ID daftar. Ini ID daftarnya saya buat menggunakan primary key, kemudian defaultnya auto increment biar nanti otomatis. Saya save. Saya beri nama pendaftaran. Oke. Nah, otomatis ya dia ya, 11. Kalau daftarnya juga otomatis, oke. Kalau di navigate seperti ini ya. Ini ya. Key-nya auto increment di ID daftar. Oke. Kemudian ranking. Oke. Ini ada ID. Rankingnya. Tipenya integer ya, sama ini nanti saya buat otomatis, auto increment maksudnya. Kemudian edit daftar, ini ngelink ke yang tadi, pendaftaran tadi, foreign key dia di sini, tadi integer juga. Kemudian untuk nilainya nanti, nilai pendapatan nanti, ini desimal biasanya nanti. Saya buat dulu aja semua. Untuk nilai yang saudaranya nanti berapa? Desimal, juga desimal. Pas terakhir nilai preferensinya. Preferensi. Oke, ini otomatis. Nah, untuk desimalnya saya buat 4 digit di belakang koma 3 karena nanti biasanya maksimalnya 1 ya, maksimalnya biasanya saya buat 1, nanti kemudian saya bagi bobotnya, maka biasanya tidak sampai depannya 1 aja, 1 di belakang komanya 3 angka, atau nanti bisa menyesuaikan, silahkan. Nah, kemudian ID perankingan jangan lupa ini primary key ya, ID perankingannya ini primary key, kemudian auto increment nanti otomatis. Save.
perankingan. Oke. Ya, terakhir data user atau pengguna ini nanti untuk kebutuhan login ya. Jadi ada ID, integer, kemudian ada username-nya. Saya buat otomatis nanti. Username-nya varchar. Oh, ini belum saya masukin ya. Berapa ya username maksimal? 10 lah, 10 aja, jangan terlalu panjang. Oke. 10 atau 20 silakan menyesuaikan. Kalau mau agak panjang ya 20. Oke. Kemudian passwordnya nanti apa? Nah, ini karena passwordnya nanti rencananya mau saya enkripsi ya pakai MD5, maka nanti biasanya isinya akan panjang, mungkin saya buat teks ya. Atau varchar juga boleh, tapi yang di fullkan, tapi ini saya buat teks, silahkan menyesuaikan aja. Kemudian level ini untuk membagi nanti ya, mungkin ada admin, ada guru mungkin ya, ini untuk membagi level aja, level hak aksesnya nanti ya, seperti itu. Nanti bisa teman-teman lihat level mungkin 10 digit ya. Oke. Teksnya itu otomatis. Nah, ID-nya saya buat di sini. Nah, untuk username-nya nanti mungkin ini primary key-nya saya letakkan di ID ya. Sorry. ID. Ulang dulu nih ya, primary key-nya di ID, auto increment jangan lupa. Nah, nanti dia otomatis. Nanti untuk username-nya nanti mungkin untuk biar tidak sama, nanti validasinya bisa kita atur di halamannya ya, atau di aplikasinya. Ya, seperti ini. Nih, isinya seperti ini. Sama seperti ini. Saya save, saya beri nama users PS atau pengguna boleh juga. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini nanti saya backup ya, nanti bisa teman-teman import. Saya share linknya di deskripsi ya, bisa teman-teman import di PHP admin, nanti bisa langsung jadi, silahkan ya. Nanti saya backup. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung membuat halaman utama. Nah, di sini sudah saya akan saya share ya ke teman-teman template ya, template halaman utamanya nanti, karena nanti ada beberapa hal yang harus diinstal dulu sesuai kebutuhan ini ya, karena nanti kan menggunakan Bootstrap, dan juga ada beberapa hal lainnya juga nanti. Ada apa ya, FPDF kan, misalnya FPDF ya untuk reportnya nanti juga lupa saya tulis di sini. Nah, nanti biar teman-teman tidak terlalu ribet, maka di sini saya buatkan template yang nanti juga akan saya share ke teman-teman linknya di deskripsi ya, nanti silakan di download. Nah, nanti hasil downloadnya seperti ini template. Nah, ini ya, ini tinggal di ekstrak aja. Silakan di ekstrak, saya ekstrak kiri ya. Nah, ini ya template-nya, mungkin saya beri nama dulu, saya rename dulu. Mungkin sistem nama si B gini aja ya, sistem pendukung keputusan si, sudah ada namanya nih ya, beasiswa gitu aja deh, atau AB gitu aja ya, aplikasi beasiswa biar singkat aja maksudnya ya, silakan. Atau mungkin bisa diberi nama beasiswa, atau silakan nanti teman-teman bisa ngasih nama dulu, apa nama yang tepat ya, untuk sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa. Di sini saya beri nama beasiswa aja. Oke. Ini ya, saya ulang tadi, teman-teman tinggal ekstrak aja dari template yang nanti akan saya share, kemudian tinggal di rename aja. Jangan lupa, sorry, ini letakkan di htdoc ya, jadi di C sampai P htdoc ya, letakkan di sini ya, letakkan di sini ya, karena ini untuk server Apache-nya
foldernya ada di sini. Jangan lupa ya, letakkan di htdocs. Ini. Oke, nah sekarang kita tinggal buka text editornya masing-masing. Nah, saya menggunakan Visual Studio Code. Silahkan teman-teman download sendiri. Nah, di sini langkah pertama adalah kita open folder. Bisa lewat ini, open folder, atau klik file, open folder. Kita akan linkkan ke tadi ya, folder beasiswa yang tadi di C sampai P, htdocs beasiswa. Ya, diklik aja, terus select folder. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini dia akan langsung dia akan langsung connect ya ke foldernya tadi. Nah, di folder tadi atau di sini ya. Nah, di sini di folder ini kalau teman-teman cek, saya sudah ngasih beberapa file ya. Yang pertama ada folder aset. Di folder aset ini sudah saya downloadkan atau aset-aset dari Bootstrap ya, ada CSS dan JavaScript miliknya Bootstrap sudah saya downloadkan, teman-teman tinggal pakai. Saya menggunakan versi 4, kebetulan saya menggunakan Bootstrap versi 4, karena kalau menggunakan versi lain ada beberapa hal yang berbeda nanti ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan versi lain, tentu saja ada beberapa hal yang berbeda. Tolong diusahakan mungkin sama dulu ya, nanti silakan atau menyesuaikan nanti. Ya, terus kemudian ada FPDF nanti untuk pembuatan import ya. Kemudian saya juga menambahkan beberapa hal di asetnya, nanti saya jelaskan di halaman utamanya. Nah, teman-teman buka yang indeks dulu. Ini halaman utamanya adalah halaman indeks. Nah, ini sudah saya buatkan template-nya, teman-teman tinggal pakai aja ya. Ini untuk mengatur zona waktu, kemudian ini untuk mengatur nanti koneksi database-nya. Ini sudah saya bernama config tapi belum kita buat. Nah, kita buat. Nah, di sini teman-teman tinggal ganti aja judul mungkin ya. Silakan diberi nama apa ya? Sistem SPK beasiswa. Terserah namanya ya. Silakan menyesuaikan. Nah, di sini sudah saya buat atau instalasi link Bootstrap-nya sudah saya atur. Ini ya, tinggal teman-teman pakai aja. Ini ada CSS-nya Bootstrap. Kemudian ada data tables, ini nanti juga sudah saya masukkan di aset. Ini untuk kebutuhan nanti menampilkan data untuk tabelnya ya, biar lebih menarik nanti tampilan tabelnya. Saya menggunakan data table kebetulan. Kemudian ada CSS-nya all, ini untuk ikon ya. Saya menggunakan font awesome ya untuk ikonnya. Ini juga sudah saya instalkan ke dalam, sudah saya masukkan ke dalam aset, tinggal teman-teman pakai aja. Kemudian ada juga chosen ya, Bootstrap chosen, ini untuk select ya, tampilan chosen select. Saya kurang suka tampilan yang standar, soalnya bawaan yang standarnya di HTML. Jadi saya menggunakan Bootstrap chosen nanti biar tampilannya lebih menarik. Kemudian di bagian bawah ada JavaScript-nya juga, jQuery, Bootstrap sama. Ini data table ya, untuk JavaScript-nya sudah saya atur. Nanti teman-teman tinggal pakai aja untuk tabel dan juga untuk chosen-nya. Oke, kita ke atas mungkin ya. Ini tadi sudah. Nah, ini adalah menu ya. Mungkin saya putar dulu ini untuk tampilan menunya. Ya, seperti ini. Nah, ini ada judul. Mungkin bisa kita jalanin dulu aja ya. Ya, oke, coba kita jalanin dulu. Nah, ini caranya teman-teman tinggal panggil localhost. Ya, localhost tadi namanya localhost /beasiswa. Ya, localhost /beasiswa. Oh, config-nya belum ada. Oke, ini saya matiin dulu. Saya matiin dulu. Oke, kasih /2 atau Ctrl/ dulu gini. Oke. Ya, karena belum ada koneksi ya.
Nih, refresh dulu. Oke, seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Saya menggunakan menu yang simple, tidak menggunakan menu yang ribet-ribet. Mungkin ada yang pakai admin itu ya. Silahkan sih, cuma saya menggunakan bawaannya Bootstrap aja biar simple aja karena tidak terlalu fokus di tampilan saya. Ya, nah ini untuk judul yang di sebelah kiri itu ada judul. Nah itu di sini ya teman-teman. Tadi. Nah ini. Silakan nanti cari nama yang bagus. Ini ya, ini di tampilan menunya. Ini. Saya refresh. Nah gitu. Nah menunya apa aja ya kita sesuaikan yang tadi. Mungkin yang pertama saya kasih home dulu. Terus kemudian tadi ada apa ya, mahasiswa ya, data mahasiswa, terus nanti ada pendaftaran, terus terakhir rankingan, tentu saja rankingan ya. Mungkin saya tambahkan satu lagi untuk logout karena nanti mungkin ada login ya. Ini copy aja caranya, copy aja ini. Nah ini ada logout ya nanti, tapi ini belum saya buat loginnya, ini baru untuk halaman indeksnya dulu aja. Oke, kita cek. Oke, seperti ini ya. Nah untuk selamat datangnya ini, nah ini bisa teman-teman cek di welcome. Bentar, ini ya teman-teman tampilannya tadi ada home, mahasiswa, pendaftaran, perankingan, sama logout. Ya di tampilan menu awalnya sampai ini ya kurang lebih. Ini tampilan menunya sampai ini. Ya teman-teman. Belum saya atur isinya. Nah kemudian untuk ini ya, nah ini ada di halaman welcome. Ini saya atur di halaman welcome ini. Nah ini ya selamat datang, mungkin kasih nama ya ini ya, sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa ya, ini mungkin nama instansi atau apa terserah, mungkin nanti bisa tambahkan sendiri, Universitas ABC ya, terserah. Nanti mungkin bawahnya ada copy aja, ini bisa pakai H1, H2 atau H3. Kalau H1 kan lebih besar, semakin ke atas semakin kecil ya. Nanti bisa alamatnya mungkin di bawah. Ya, jangan lupa di save. Refresh. Oke. Ini ya. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman lihat ada, kita kembali ke indeks, ya, kembali ke indeks. Nah, di sini sudah saya letakkan untuk pengaturan ikon. Nah, tadi saya jelaskan bahwa saya menggunakan all ini ya. Ini ada font awesome, teman-teman bisa pakai ikon yang ada di font awesome. Nah, untuk referensinya teman-teman bisa buka di websitenya Witri School. Saya tidak hafal soalnya ada banyak sekali. Nanti untuk proses juga saya akan buka di Witri School ini, witrischool.com. Nah, teman-teman coba buka di ikon. Nah, di font awesome 5 ini ada banyak sekali ikon. Contoh home. Macam-macam di sini, nanti silakan mungkin bisa teman-teman cari ya. Kalau saya bahas satu-satu, buka satu-satu jelas lama banget ya. Nah, nanti tinggal teman-teman copy ini aja. Itu ya. Contoh, saya kasih contoh dulu ya mungkin ya. Building. Ini kan mau home ceritanya, home. Halaman home ya, mungkin saya cari building. Nah, ini. Nah, kayak gini. Nah, ini lah, boleh deh. Nah, tinggal copy aja ini. Apa namanya? Kodenya ini FAS FA home. Nah, copy aja atau mau diketik juga boleh. Nanti ikonnya akan seperti ini. Nah, di sini ya di iClass ini. Nah, di kelasnya ini pas tekan di dalam kelasnya. Sorry. Nah, ini ya. Nih di kelasnya ini. Save. Coba kita cek dulu. Nah, seperti ini ya. Nanti ada ikonnya. Contoh kalau mahasiswa itu mungkin yang ini ya, yang di sorry. Mahasiswa itu user mungkin.
school ada nggak ya school? Ya, student. Nah ini boleh deh, ada gambar orangnya. Nah ini boleh. Contoh aja, bebas aja, tidak harus sesuai ya. Kalau mahasiswa itu berarti yang ikon student atau apa, tidak sih, terserah aja. Pendaftaran apa ya? Pendaftaran itu nah ini macam-macam. Nah ini ada beberapa jenisnya, nanti teman-teman tinggal buka aja satu persatu. Nah ini aja deh ya, saya agak percepat ya. Kita lihat dulu. Nah seperti ini ya, pendaftaran, perankingan. Perankingan apa ya? Perankingan. Oh ini ada education, tadi nyarinya school. Oh ya ini ya, tadi kalau mau siswa mungkin ini ya, perankingan. Nah ini aja mungkin perankingan harus. Contoh aja ya, letakkan di dalam kelas. Ingat ya, yang I ini kon di kelasnya, hati-hati ya, I kelasnya, yang I ini di kelasnya ini. Nah, logout itu kayak tutup. Komputer coba. Building tadi ada yang pintu nggak, gambar pintu mungkin, atau gambar keluar, atau bisa juga di search ya di sini ya. Contoh FA mungkin exit gitu. Nah ini ada FA close, karena nggak hafal isinya ada banyak sekali. Oh kayak gini. Saya back FA close, jangan close. Ya santai aja. Karena nanti kadang-kadang ada ikon yang bagus, kadang-kadang bisa kita rubah-rubah. Security, shopping, social, spin-off, status. Google. Ya ini Google. Oh, nggak ada close ya. Objek. Nah ini boleh deh close, atau bentar bawah dikit, mungkin ada yang bagus. Oh banyak sekali. Oke yang tadi aja close. Apa tadi, pintu tadi. Saya copy dulu deh. Ya kadang-kadang kalau milih gambar seperti ini bisa lama ya. Nanti silakan buka satu-satu kan, karena nggak mungkin saya buka satu-satu kan. Cuma membayangkan berdasarkan jenisnya aja, mungkin ada apa gitu kan. Ini close ini aja lah, logout atau apa, nanti silahkan menyesuaikan teman-teman sukanya apa. Ini ya untuk di menunya ada ini, kemudian tadi saya buat ikon, cukup memakan banyak waktu ya. Oke, ini
Ini ya teman-teman, ini untuk tampilan halaman utama dan juga tadi pembuatan database-nya. Berikutnya nanti teman-teman bisa mengikuti di part berikutnya untuk diproses pembuatan mahasiswa, pendaftaran dan juga perankingan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.